damai di hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini bertemu lagi bersama dengan kami di channel YouTube Eke Tuti. Hari ini kami punya kerinduan untuk dapat berbagi kebenaran firman Tuhan berdasarkan MTPJ di periode tanggal 21 sampai tanggal 27 Juli tahun 2024. Kita akan membaca dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan tema mingguan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita baca dan renungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan, Engkaulah yang menganugerahkan kami keselamatan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu kami ada. Kami menikmati kehidupan sampai hari ini. Dan sungguh hanya karena kemurahan Tuhan saja, kami terpelihara aman di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Maka Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur, tidak mengucap syukur, menikmati setiap hal baik. Kalau kami melihat hidup kami tidak layak. Tetapi ketika kami memandang salib-Mu, kami mendapatkan satu jaminan dan kepastian keselamatan. Maka kami mau taruh hidup kami, percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mohon anugerah kasih setia Tuhan, sehingga waktu ke depan ada dalam penjagaan Tuhan ketika kami membaca merenungkan firman. Berikan kami hikmat, berikan kemampuan, sehingga pemberitaan firman menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini mari kita akan membaca Alkitab. Saya hanya pilihkan beberapa ayat dan ini akan mewakili. Harapannya di rumah tentu Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan bagian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini dalam Alkitab Terjemahan Baru 2, di sini sama perikop atau judulnya dengan Alkitab Terjemahan Baru, yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya bacakan juga ya ayat 12 dan 13. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya, luar biasa sekali bagian firman hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita kalau bicara dengan kitab Roma, kita sudah beberapa kali di channel YouTube kami. Bapak Ibu tinggal bisa scroll ke bawah untuk dapat lihat bahwa kami sudah membahas bagian ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada akan dimudahkan ya, bahwa ketika kita bicara tentang kitab Roma dalam susunan perjanjian baru, ini adalah catatan pertama dari Rasul Paulus dalam surat-suratnya ya. Kita menemukan dalam catatan perjanjian baru di Alkitab kita, itu ada urutan-urutannya sehingga kitab Roma dicatat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita menemukan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan jemaat di Roma atau orang Roma sendiri, mungkin kita sering dengar ya, ada perkataan bahwa banyak jalan menuju Roma. Ini kurang lebih sedikit menggambarkan keadaan di kota Roma yang penuh dengan jalan-jalan. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu yang sangat mendesak, kita bisa lihat di buku MTPJ ini cukup menggambarkan bahwa ada masalah mengenai pandangan hukum Taurat yang sering menjadi perdebatan antara orang-orang yang ada di Roma, yaitu orang Kristen asal Yahudi dan non-Yahudi. Misalnya, bagaimana mereka melihat manusia dibenarkan. Di samping di satu sisi ketika orang Kristen asal Yahudi, mereka bilang bahwa kebenaran atau keselamatan dapat bersumber, orang dibenarkan karena mereka setia melakukan hukum Taurat, sedangkan dalam pandangan Kristen non-Yahudi, mereka menolak pandangan tersebut. Mereka mengatakan seperti
setuju seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Misalnya pada pasal 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani, di mana Paulus memang kalau kita tahu ini bicara tentang sola fide, hanya karena iman percaya kepada Kristus maka seseorang dapat diselamatkan, karena hukum Taurat tidak dapat dipakai untuk menyelamatkan dan membenarkan manusia di hadapan Tuhan, karena sudah ada kasih, hukum kasih yang menjadi kegenapan dari hukum Taurat. Kita sudah tahu bahwa dalam pengajarannya sendiri Yesus kemudian menyampaikan ya bahwa dalam semua itu ada dua saja hukum kasih, karena begitu banyaknya catatan dalam Taurat, dan kemudian Yesus menyimpulkan itu dalam hukum kasih, di mana yang pertama itu kasih kepada Allah, yang kedua itu kasih kepada sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat menarik ketika di bagian ini Paulus khusus pada Roma pasal 12 ini, dia kemudian menyoroti mengenai kasih itu sebagai satu landasan untuk membangun hubungan antar sesama manusia. Nah, kita tentu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan dengan orang lain, kita berelasi dengan orang lain. Sehingga bagi saya tema mingguan ini sangat menarik, sangat up to date untuk kita renungkan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kata perdamaian ya secara sederhana juga kan tentu tidak ada konflik. Pertanyaannya bagaimana tidak ada konflik? Namanya juga hidup dengan orang yang berbeda, dengan kelompok. Selama dia sudah dengan kelompok lain, dengan banyak orang, ya pasti bisa saja ada pergesekan, ada konflik, ada perselisihan di dalamnya. Tetapi di sini menarik bahwa Paulus mengingatkan kembali untuk hidup di dalam kasih. Kalau tema mingguan ini dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, kita akan merenungkannya Bapak Ibu Saudara berdasarkan pertanyaan MTPJ untuk merenungkan bagian ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang? Berdasarkan Roma 12 ayat 9 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, kalau saya buka bahwa di sini menarik sekali penggunaan kata kasih pada dua ayat pertama sudah berbeda, yaitu menggunakan, kalau kita lihat di ayat 9 dari Roma pasal 12 ayat 9 itu dibuka dengan kata he agape anupokritos, sedangkan pada ayat 10 itu dibuka dengan kata te Philadelphia, tentu dari kata philia, kasih persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih agape meneladani Kristus, kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Sehingga ayat 9 ini menunjuk kepada, kalau dalam terjemahan baru, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan baru 1 kita menemukan di sini ya, bahwa hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Ketulusan, keikhlasan, ketidakpura-puraan, berarti memberi tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan, seperti kasih Kristus yang ditunjukkan kepada orang berdosa yang tidak layak. Maka yang menjadi dasar dalam sebuah hubungan adalah meneladani kasih Kristus, sehingga di dalam anugerah keselamatan, anugerah Tuhan, kita dapat mengasihi tanpa ada kepura-puraan. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Ini yang kemudian dimaksudkan, hidup berdamai dengan semua orang harus didasari kesadaran kita tidak mampu mengasihi, tetapi kita dimampukan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan pada ayat 10, kasih persaudaraan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Ingatlah kemudian bahwa kita yang ditebus dengan darah Yesus, kita diminta untuk dapat mengasihi sesama, hidup di dalam kasih dengan sesama. Sehingga hal-hal baik yang ada di sini itu semua akan mengikuti. Sehingga kalau kita lihat ayat 13, bantu orang-orang dalam kekurangan. Siapa orang-orang dalam kekurangan itu? Mungkin ada di gereja di sekitar kita. Sehingga mereka bukan menjadi ancaman, mereka bukan menjadi beban, tapi kita lihat sebagai sesama saudara, maka kita dapat hidup damai dengan semua orang. Bagaimana di tengah perbedaan anggota jemaat?
Ayat 16 menasihatkan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai, di kata ayat 16. Atau di Alkitab terjemahan baru di sini juga bilang jangan berpikiran congkak ketika hidup bersama. Kemudian ayat 17. Seandainya nih dalam komunitas orang memperlakukan dengan tidak baik. Bukankah itu akar di mana tidak ada lagi perdamaian? Tetapi di sini kuncinya ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Even kita diperlakukan tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa orang percaya sering sulit menghargai dan menghormati perbedaan? Ya, tentu namanya perbedaan pada posisi tertentu kita akan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sudah pasti berbeda dengan kita. Kadangkala justru itu membuat ini kok tidak sepemahaman dengan saya. Oh, kenapa dia lebih talentanya lebih ke sini, saya lebih ke sini. Oh, kenapa dia fokusnya lebih ke sana, saya ke sini. Orang percaya juga akan menghadapi gesekan ini. Kita membaca dalam Alkitab banyak sekali kesaksian di mana ada pergesekan ya antara orang percaya yang satu dan orang yang percaya yang lain. Tetapi sejatinya ketika kita punya iman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita melihat Dia yang adalah Allah yang sejati saja mau datang ke dunia. Manusia ini sudah beda pandangannya, hidupnya dosa, hamartia, meleset dari perintah ketetapan Allah. Tetapi manusia dipilih untuk diselamatkan. Bukankah ini dasar berpijak bagi orang percaya untuk dapat menghormati dan menghargai perbedaan? Butuh kerendahan hati. Sehingga kata percaya bukan sekedar kata normatif saja ya, percaya itu percaya kepada Tuhan Kristen, tidak. Tetapi seutuhnya kehidupan itu diserahkan kepada Tuhan sehingga dia dapat dituntun untuk dapat menghargai dan juga menghormati setiap perbedaan. Karena namanya ada di kelompok, jemaat, komunitas, masyarakat, pasti tetap akan ada perbedaan. Ya, mengapa sulit? Ini refleksi pribadi bagi kita. Apa susahnya? Apakah masalah bagaimana merendahkan hati? Ya, ini pertanyaan bagi kita pribadi. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa saja yang perlu diupayakan untuk menciptakan perdamaian dengan semua orang? Ya, tentu kita butuh satu kata saja, yaitu anugerah. Keselamatan di dalam Yesus Kristus akan menuntun kita semua untuk dapat melihat sesama saudara kita dalam hukum kasih, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga sesama kita berharga karena kita berharga. Cara kita memandang orang lain akan sama dengan cara kita memandang diri kita sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan kepada sesama akan sama dengan bagaimana kita mau diperlakukan sebagai seorang individu, sebagai orang percaya. Maka apa yang dapat kita upayakan? Mungkin hal sederhana yang pertama, menjadikan komunitas ibadah kolom, ibadah persekutuan sebagai tempat wadah untuk dapat memuliakan Tuhan, membangun kerukunan sebagai satu dari keluarga. Kadangkala memang terjadi adalah di dalam kolom hanya karena masalah-masalah sepele, jadi justru perselisihan, ketidakdamaian justru ditemukan. Hanya masalah ketika Natal, pembagiannya tidak rata dan sebagainya ya. Kita perlu berefleksi, ngoreksi diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita membangun bonding antara sesama anggota jemaat. Kita membangun itu mulai dari keluarga-keluarga Kristen. Saya sangat percaya jika di dalam keluarga rasa bahagianya cukup, kasih sayangnya cukup, kemudian di dalam keluarga ada kasih Kristus, kemanapun mereka pergi, maka mereka akan membawa kasih Kristus itu. Kemudian bagaimana? Menghargai orang, satu orang bicara, hargai dulu. Kemudian bagaimana kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat,
lebih baik kita lambat berkata-kata, tapi kita berpikir dulu supaya tidak terjadi gesekan. Kemudian sebisa mungkin mari saling mendoakan. Doakan setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, jemaat yang kita boleh layani, dimanapun kita berada, terus mendoakan. Dan kemudian lihatlah orang lain itu spesial dengan talenta, kemampuan, apa yang dia miliki ya. Jangan lihat DP beda. Lihat DP beda hanya akan membuat kita semakin merasa jauh, terpisah, ada gap, dan mungkin menganggap itu musuh. Sehingga lihatlah bahwa mereka spesial dengan caranya, saya spesial. Mereka berharga, saya berharga. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana peran gereja menjembatani perbedaan karena realitas kemajemukan dan membangun kerukunan? Gereja harus menyuarakan kebenaran. Kebenaran seperti bacaan kita ini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat, disampaikan kepada jemaat, juga didasari bahwa secara pribadi telah melihat kasih Kristus, menghidupi kasih Kristus, kasih yang tulus, kasih yang tanpa mengharapkan dikasihi, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang mampu mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai ucapan syukur kita karena kita telah diselamatkan di dalam anugerah kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang untuk kali ini, biar refleksi pribadi kita karena temanya adalah tema yang sederhana, realita kita, biar dapat kita jawab, refleksikan untuk dapat dijawab dalam diskusi PA. Kami rindu tentu secepatnya untuk dapat membagikan renungan dalam minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menolong kami berbagi di saat ini. Tolong dalam setiap aktivitas, tolong dalam setiap kerja pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup dengan kasih yang tulus ikhlas dimanapun kami pergi dan berada. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Biarlah Tuhan setiap benih baik yang ditaburkan dapat berakar, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Kami sekali lagi tidak janjikan, tapi kami akan berupaya untuk membagikan renungan mingguan. Kalau Bapak Ibu ingin diskusi, teman-teman semua mau kirim pertanyaan-pertanyaan untuk persiapan khotbah, boleh WhatsApp di nomor kami yang tertera di bio. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada boleh minta, kami juga akan berbagi, kita bisa sharing sama-sama dalam mempersiapkan khotbah minggu berjalan. Dan akhirnya sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.